Karena manusia itu punya akal budi, manusia itu akan selalu berpikir lebih baik. Benar, untuk memodifikasi Untuk membuat lebih baik. Jadi kaum Melayu yang hebat, itu Melayu itu hebat, dia yang mesti mempengaruhi orang lain gitu. Bukan Melayu itu terpengaruh oleh kebudayaan lain. Nah, untuk itu generasi muda hari ini, terutama sekali kembalilah, kenallah engkau jati diri engkau, kenallah engkau siapa mak bapak engkau, nenek moyang engkau, zuriat engkau, sehingga engkau tahu aku ini Melayu, aku ini bangga jadi Melayu. Apa yang hebat-hebat dari Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan Top Jer selalu, kerabat-kerabat RJC di mana-mana sahaja berada seluas alam raya. Tak kira di mana-mana sahaja berada. Ini Jer, video yang ditayang TVRI dan kita diberi izin untuk review lagi. Bincang-bincang saya bersama Lesti, reporter TVRI Riau yang sengaja datang ke Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Bagaimana sebenarnya ini Lesti mengorek banyak tentang Bengkel Tanjak Rumah Hitam dan tentang Tanjak. Simak, jangan sampai ada yang dilewatkan. Rumah Hitam Jer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Lesti sedang berada di Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia. Nah, hal ini berdampak baik untuk pertumbuhan perekonomian di Kota Batam di sektor wisata, kuliner, dan usaha, yakni usaha mikro kecil menengah. Kali ini Lesti akan mengajak pemirsa mengunjungi salah satu pegiat UMKM yang berada di Kota Batam, yakni Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Penasaran apa saja hal menarik yang bakal kita dapetin di sana? Yuk ikuti perjalanan Lesti ke Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Lesti sudah berada di depan Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Yuk langsung aja kita masuk dan tanya-tanya ownernya. Let's go! Oke pemirsa, saat ini Lesti sudah berada di Bengkel Tanjak Rumah Hitam dan sudah bersama dengan pemilik Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Lesti bakal langsung tanya-tanya aja nih sama pemiliknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak sambil disapa pemirsanya. Ya, pemirsa TVRI. Terima kasih jumpa dengan saya Tarmizi Rumah Hitam dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam Sekupang Batam. Aku mau tahu nih Pak, awal berdirinya Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini, mungkin bisa Bapak ceritakan dulu awalnya gimana? Ya, awalnya saya ini kan dari dulu senang memakai tanjak. Tanjak ini saya kemana-mana diundang, persembahan diundang, sastra, tulis-menulis budaya, baik di Indonesia maupun ke beberapa negara di tetangga ya. Saya selalu menggunakan aksesori tanjak ini di kepala saya. Jadi ada selalu yang minta. Jadi yang kawan minta saya bagi, lalu saya buat lagi. Pakai kemana lagi kawan minta, saya bagi, saya buat lagi. Nah itu dari situ saya merasa ini diminati, disukai, disenangi, walaupun bukan orang Melayu. Jadi dari situ saya pikir kenapa tidak saya coba mengembangkan usaha memproduksi tanjak di Rumah Hitam, karena saya punya masa yang cukup longgar ya. Kalau tidak pergi undangan-undangan, jemputan-jemputan, forum-forum kebudayaan itu, masa saya sangat longgar, sangat lapang sekali untuk banyak masa yang tidak yang bisa saya manfaatkan. Akhirnya saya produksilah 1212. Akhirnya memang orang beli. Terus akhirnya saya kembangkan terus. Saya coba berhubung dengan berbagai pihak, terutamanya organisasi-organisasi profesi,
agar di orang setiap majelis, setiap ada apa hal-hal kegiatan organisasi profesi ini memakai tanjak, dan itu mendapat sambutan. Lalulah jadi secara alamiah sekali gitu. Berarti berangkat dari Bapak yang awalnya seniman ya Pak ya, sering Iya. memakai tanjak, Iya. kemudian menemukan target pasarnya di sana. Iya, gitu. iya, betul. Kalau boleh tahu Pak, ini dulu di awal-awalnya itu Bapak ada kendala nggak Pak saat merintis usaha bengkel tanjak Rumah Hitam ini? Ya, setiap sesuatu yang baru tentu ada kendala. Tapi kendala itu menjadi sesuatu yang membuat kita lebih fight gitu. Kalau tidak ada kendala, saya kira kita tidak fight. Jadi saya anggap kendala itu sesuatu yang membuat saya lebih siap gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi dari kendala-kendalanya Bapak jadikan batu loncatan Iya. ya untuk bangkit lagi. Iya betul. Iya. Kalau dulu sewaktu pandemi nih Pak, ada nggak Pak kendala-kendala sewaktu perjalanannya bengkel tanjak Rumah Hitam ini? 2 tahun pandemi itu kita vakum, zero, tidak buat apa-apa. Padahal sebelum pandemi itu kita sudah produksi sampai rata-rata setiap bulan tanjak itu lebih dari 1.200 sampai 1.500 piece. Besar sekali, Pak. Tapi sebegitu pandemi langsung kolap, langsung tiarap, langsung diam, tidak ada apa-apa. Karena tanjak ini juga terkait dengan majelis keramaian ya, Iya. orang kawin, majelis walimah gitu, kemudian ada acara-acara organisasi, ada penyambutan tetamu, tetamu itu dipakaikan tanjak. Itu yang banyak kita dapat proyek gitu. Tapi setelah ketika masuk pandemi, memang kita betul-betul tiarap, tidak buat apa-apa lalu. Berarti berhenti produksi. Berhenti Pak. produksi total. Nah untuk Bapak bangkit lagi Pak, dari Bapak yang berhenti produksi, tidak buka gerai, itu gimana Pak kemarin? Setelah pandemi kita, sebelum pandemi kan kita memang sudah ada juga stok-stok barang gitu ya. Nanti begitu pandemi tidak ada yang berbelanja, stok barang kita ada. Tapi untuk memproduksi mula lagi memang kita tidak punya biaya ya. Kebetulan saya punya kawan, Allah temukan dengan seseorang kawan baik di Singapura yang datang berkunjung ke Batam setelah pandemi, setelah buka pintu boleh masuk. Saya bertemu dan beliau berkenan membantu, memberikan pinjaman percuma, tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa apa-apa. Kalau saya nak tipu dia pun bisa. Nah, jadi alhamdulillah itu Agustus, Februari, Agustus saya dipinjamkan modal, Agustus, September, Oktober saya sudah bisa pulang kan. Artinya setelah pandemi itu baru bangkit lagi nih Pak Ya. usaha Bapak. Nah awal berdirinya ini dulu tahun berapa Pak bengkel tanjak Rumah Hitam? 2017 secara resmi mulai saya mulai mau merintis usaha ini 2017. 2 tahun masuk pandemi kan. Nah, kemudian diam, akhirnya kita mulai lagi dan alhamdulillah produksi kita kembali bangkit setelah pandemi. Ini dalam setelah saya dapat bantuan dari kawan dari Singapura itu, pinjaman percuma itu, saya sudah bisa berbelanja bahan lagi, saya sudah bisa produksi lagi, dan saya sudah bisa memanggil lagi rekan-rekan kerja kita kan di sana, karena sistem kita yang saya bangun itu pola home industry. Industri ini melibatkan yang sudah saya bina, warga sekitar sini, baik laki-laki maupun perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang saya ajarkan membuat tapak-tapak tanjak ini. Awal tanjak itu, sebelum melipat gitu. Jadi kan ada proses menggunting, kemudian menyetrika, kemudian membentuk jadi segitiga. Nah, itu saya kerjakan, saya ajarkan lingkungan sini, dan emak-emak itu, ibu-ibu rumah tangga itu boleh dapat 2-4 juta sebulan di rumah saja. Berarti rumah produksi ini juga melibatkan warga di sekitar Warga sini sekitar ya sini, Pak? home industry ya. Untuk rumah produksi ini sendiri, apa berfokus di sini atau ada cabang di tempat lain Pak? Berfokus di sini. Kalau jantungnya ada di sini, jadi yang home industry ini rumah-rumah penduduk. Jadi dia orang ngambil bahan di sini, bawa balik, separuh jadi hantar sini, ambil lagi bahan baru bawa balik. Dijual dicatat. di sini kembali Pak? Bukan dijual di sini, diproduksi jadi di sini. Jualnya juga di sini, ada orang belanja di sini, ada yang kita jual, ada yang kita beberapa gerai kita di mall, ada juga gerai saya di Kuala Lumpur, dan ini juga saya akan buka lagi di Johor. Oh berarti untuk gerainya sendiri penjualannya nggak hanya di sini, Tidak tapi hanya juga di sini. ada cabang Iya, di Kota Batam dan juga luar negeri ya iya, Pak ya? iya. Di Kota Batam sendiri ada berapa cabang? Ada dua mall yang kita tempatkan. Ada di MD2, MD2 Mall, kemudian ada di DC Mall. Dan ini saya rencana akan menambah lagi beberapa mall lagi, akan saya buat tempat lagi gitu. Rencana insya Allah, mudah-mudahan situasi makin membaik. Amin, amin ya Pak. Nah untuk produksi ini sendiri Pak, yang Bapak produksi ini apakah tanjak saja atau ada produk-produk lain? Oh tidak, saya memproduksi mulanya tanjak, kemudian berkembang ke berbagai produk yang berakar daripada kebudayaan Melayu. Berakar dari kebudayaan Melayu itu terutamanya songket ya.
Kemudian pakaian-pakaian yang terpakai dalam kemelayuan seperti capal, ya capal kita buat juga dengan merek kita Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Kemudian jaket bomber dengan bahan songket, baju-baju Melayu yang lebih milenial, yang kita bentuk untuk membentuk zaman ini, Melayu zaman ini, bukan Melayu zaman Melaka atau Melayu zaman Johor, bukan itu. Saya menciptakan sesuatu Melayu zaman ini gitu. Seperti generasi milenial pun bisa memakai. Dan dia sangat terpakai bila masa di mana saja oleh siapa saja. Jadi tidak ada saya membuat sekat tanjak ini hanya dipakai oleh si Anu. Tanjak itu tak boleh. Saya tidak buat sekat itu. Sekat itu ada, itu pijaan kita. Kita harus mengenali itu sebagai pijaan. Ya, dasar kita untuk maju. Tapi tidak berarti Melayu itu harus selalu begitu. Melayu itu juga harus menciptakan zamannya. Dan ini zamannya Melayu zaman ini. Saya menciptakan zaman itu. Ya. Nah, untuk produk-produknya yang selain dari bomber, tanjak-tanjak, itu produksinya juga di sini Pak? Bapak yang produksi sendiri berarti? Iya, ada saya melibatkan beberapa rekanan-rekanan menjadi tenaga kerja kita gitu yang kita bayar. Jadi setiap bulan saya membayar karyawan itu sampai 60 juta. Oh berarti ada tim yang juga bekerja sama Bapak berarti ya? Iya, yang sudah memang mengikuti apa-apa yang ada di pikiran saya. Berarti idenya dituangkan dari Bapak sendiri, idenya mereka yang mengerjakan. Mereka mengerjakan. Saya gagasan-gagasan itu ini begini. Gagasan itu alhamdulillah Allah berikan gagasan-gagasan dan itu yang ditelurkan kemudian ke kawan, kerabat-kerabat yang kita menjadi mitra kerja kita yang mendapatkan penghasilan dari usaha ini, ya meluluskan apa yang ada di pikiran saya itu. Berarti ide tetap dari Bapak ya Pak. Nah kalau untuk bahan bakunya sendiri Pak, ini Bapak dapatkan dari mana? Bahan baku memang kita salah satu yang menjadi kendala karena Kepulauan Riau masih sedikit sekali produksi bahan yang songket ya, terutama songket handmade manual ya. Jadi kita juga selain bahan lokal ada yang kita juga mendatangkan, pernah juga saya buat dari bahan dari siak, tenun siak ya, songket siak. Ada dari Sumatera Barat, dari Silungkang, Pandai Sikai. Kemudian ada juga dari batu bara, Sumatera Utara. Jadi untuk meluluskan semua gagasan-gagasan yang ada ini, karena Melayu itu, bagi saya Melayu itu bukan Kepulauan Riau, bukan Riau, ya, bukan Melaka, bukan Johor. Melayu itu sebuah bangsa yang besar, sehingga saya juga perlukan Melayu dari batu bara, Melayu Sumatera. Jadi semuanya kita combine menjadi sesuatu yang bisa kita buat, menciptakan zaman now, zaman Melayu zaman ini. Jadi kebudayaan itu membentuk zamannya, bukan zaman bukan kebudayaan ikut zaman. Jadi saya ingin membentuk itu gitu, membentuk budaya berbusana Melayu ini pada zaman now sekarang ini dengan karya-karya hari ini yang berakar pada produk kebudayaan yang saya kenal pada masa lalu itu gitu. Jadi pijaan itu ada untuk meraih masa depan itu, saya mesti kenal masa lalu. Ada cerita saya dapat masa depan kalau saya tak paham masa lalu. Jadi masa lalu itu yang perlu dipahamkan oleh generasi hari ini. Generasi hari ini harus paham masa lalu agar dia dapat masa depan. Ya? Berarti tetap ada nilai-nilai filosofis yang kita harus jaga, harus kita jaga. Ya, tapi tidak mesti tanjak itu tanjak ini hanya boleh dipakai oleh si ini. Sampai kapan macam itu kita nih? Jangan kita nih agama saja yang kita julang seperti itu boleh. Ini pakam agama itu tak boleh bergeser. Tapi kalau kebudayaan ini bukan sesuatu yang kita geser, tidak. Tapi kita harus membentuk zaman. Melayu itu harus Melayu itu harus the best, Melayu itu harus bisa. Jadi produk kebudayaan hari ini yang berakar daripada kemelayuan itu tidak hanya dipakai, disenangi oleh orang Melayu, dia harus disenangi juga oleh puak lain. Dan itu produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam itu sudah membuat seperti itu. Banyak orang Cina pakai, orang Batak pakai, jangankan lokal ya, Indonesia ya, orang India pakai, orang Korea pakai, Eropa pakai produk Bengkel Tanjak Rumah Hitam itu. Berarti sudah sampai ke mancanegara ya Pak untuk produk Bapak ini sendiri pakainya. Jadi disenangi itu, produk kebudayaan yang hebat itu ketika dia tidak hanya disenangi oleh puaknya. Itu biasa saja produk itu, kalau hanya puaknya saja yang senang patutlah. Tapi kalau puak lain menyenangi, itu baru hebat. Untuk memperluas target pemasaran Bapak ya Pak ya. Iya, target pemasaran juga. Dan ini kan sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat. Iya benar. Nah kalau untuk produksinya sendiri ini Pak, untuk prosesnya semuanya berpusat di sini atau Bapak juga mereka melibatkan untuk membantu melipatnya atau bagaimana produksinya di sini? Kalau untuk melipat itu memang di sini semua.
Kalau untuk menjadikan di sini semua, di sinilah jantungnya. Tapi kalau untuk membuat bahan sebelum dilipat itulah rekanan-rekanan kita, ibu-ibu yang sekitar lingkungan kita nih, yang datang ambil bahan, bawa pulang, antar lagi sini separuh jadi ya, bawa lagi bahan. Nah itu terus kita catat berapa dia sebulan buat, baru bayar gitu. Untuk bahan baku utamanya kan songket ini Pak. Pernah nggak Pak Bapak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku songket ini Pak? Ya, kalau ketika permintaan itu meminta pada songket manual, songket asli handmade, itu memang terkadang terkendala. Kendalanya apa? Songket itu ketika kita pesan mau 1 bulan baru siap. Oh, berarti produksi bahan bakunya yang Bahan lama baku ya, yang Pak, asli itu bisa 1 bulan baru siap. Sementara orang datang di hari ini, Pak, saya nak pakai pekan depan, kata dia. Saya nak minta songket asli, songket yang jenis ini, yang motif ini. Nah, itu kadang kendala. Tapi ya. Bapak mensiasatinya? Mensiasatinya kita memang saya adakan semacam bahan baku yang standby. Nah, kalau yang sesuai dengan yang standby ini ya bahan yang asli itu yang standby ada beberapa motif saya siapkan. Nah ini mau tak? Kalau mau ya. Jadi sehingga begitulah cara kita. Tapi kalau dia minta sesuai dengan yang request dia, kita Pasti susah. dia harus menunggu lebih lama. Menunggu lebih berarti ya, lama. Pak, ya? Kadang dia tidak ada masalah lagi Pak nunggu. Akhirnya ya kalau mau kita tawarkan dengan songket yang pabrikan. Songket pabrikan yang kualitinya bagus gitu, yang harganya juga lumayan. Pasti tetap mengedepankan Ya. kualitas dari Iya. produk-produknya ya, Pak? Saya, Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini, saya produksi boleh banyak, tapi saya produksi 1 dengan saya produksi 10.000, kualitasnya sama. Jadi itu yang dicari orang. Jadi yang membuat Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini boleh katakan berbeda dengan yang lain, orang berbelanja ke sini karena mahal. Jadi bukan karena murah gitu. Jadi saya tidak membuat murah nih benda-benda nih. Saya katakan ini benda mahal. Nah, kalau nak belanja dengan Bengkel Tanjak Rumah Hitam itu memang karena mahalnya orang belanja sini, bukan karena murah. Berarti spesialnya dari Tanjak Rumah Hitam ini adalah kualitas. Kualitas, Yang ya. Makanya saya tidak mau masuk wilayah pasar digital gitu yang ada di e-commerce itu saya tak mau karena saya tengok di situ foto bagus, ya kan? Tapi ada yang datang ke sini. Ini pengalaman saya karena Bengkel Tanjak Rumah Hitam, bengkel berarti bisa perbaiki gitu. Jadi yang beli di online itu datang sini, Pak, ini tanjak saya beli di online cuma harga sekian. Perbaiki Pak, saya tak suka gini. Saya cakap, daripada saya perbaiki yang punya uang, ini bagus saya buat baru. Ini awak beli berapa? Sekian. Saya buat baru harganya sekian, 3 kali 4 kali lipat daripada yang awak beli ini. Saya cakap. Akhirnya yang saya buat itu yang dipakai. Berarti untuk pemasarannya sendiri, Bapak melakukan pemasarannya bagaimana, Pak? Kalau pemasaran, selain dari seperti rumah makan, ketika rumah makan itu enak, pasti orang cakap kan. Itu salah satu. Nah, jadi seperti itu, alamiah sekali ya. Jadi ketika orang datang makan di sini, dia kata, oh enak kali makan di Rumah Hitam itu. Ditanjak di sini kan, oh bagus sekali tanjak Rumah Hitam. Itu dari mulut Dari mulut ke mulut aja berarti ya, Pak ya? Itu mulanya. Dia beli tanjak lain, dia beli tanjak tempat lain, pernah, kemudian dia jumpa tanjak produk kita, dia bandingkan sendiri. Jadi bukan saya yang mengatakan tanjak produk hitam itu bagus, konsumen. Jadi dia beli tanjak ini, beli tanjak produk Rumah Hitam, dia bandingkan sendiri. Dia mengatakan tanjak kita yang bagus, sehingga harganya mahal gitu. Ya, kemudian saya berkembang, ya saya punya media sosial ya, FB, IG, YouTube. Nah juga Melakukan pemasaran. ya, secara tidak langsung saya selalu apa-apa yang saya buat, saya upload di FB, saya upload di YouTube, di IG. Ya orang lihat, orang hubungi. Termasuk saya bisa buka counter di Kuala Lumpur itu karena dia nonton YouTube saya. Dia nengok YouTube saya, tengok hasil kerja saya di YouTube tuh, dia hubungi saya. Dia datang ke Batam. Kita buat semacam agreement. Kemudian saya datang ke Kuala Lumpur, saya lihat tempatnya, oke, kita isi barang. Ini baru 2 hari saya baru balik dari Kuala Lumpur. Ini baru 2 hari saya ada di Batam. Nah, untuk produk unggulan sendiri ini Pak, dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini Pak? Semua produk kita unggul, tak ada yang kita unggul. Berarti semuanya ya Pak, Iya. yang merupakan produk Ya, unggulan? semua kita unggul. Tapi Jadi saya tidak membuat spesifik gitu. Apa yang kita buat itu semuanya kita jadikan produk unggul. Dari mulai songket, baju layang, jaket bomber, kemeja songket, ya, capal. berarti yang modifikasi juga Ya, produk-produk tanjak unggulan ini ya, ya, tanjak serupa yang saya pakai ini juga.
Ini tanjak baru, bukan tanjak warisan, tapi saya berangkat dari warisan. Ini tanjak yang baru saya karang. Saya beri nama Jebat Setia. Berarti untuk masing-masing tanjaknya ada nama-namanya. Ada nama-namanya jenis-jenisnya juga. Iya, ada. Jadi ini baru saya buat. Baru 3 nih saya buat nih. Namanya Jebat Setia. Ada tanjak lama tuh, namanya Jebat Derhaka. Saya tak mau, saya ngatakan Jebat itu orang yang setia. Jadi saya buat tanjak Jebat Setia. Berarti untuk tanjak-tanjaknya sendiri ini juga ada jenis-jenisnya ya Pak ya? Banyak jenis tanjak itu. Kalau berpijak kepada tanjak-tanjak masa silam, masa lalu, yang disebut sebagian kawan mengatakan tanjak warisan, sebagian menyebut tanjak. Iya, yang lebih umum disebut tanjak warisan itu adalah tanjak-tanjak yang sudah ada pada tahun 1400-an ke sini gitu. Dan yang tanjak warisan itu cuma satu. Berarti yang jenis-jenisnya sekarang itu yang udah dimodifikasi. Ya, saya anukan lagi, katakan tanjak warisan itu cuma satu. Saya biar tidak ngambang. Contohnya lang menyongsong angin, itu tanjak warisan. Tanjak lang menyongsong angin itu cuma ada satu. Yang pertama dibuat, yang tanjak warisan itu, yang pertama dibuat oleh empunya, oleh tuan yang membuat tanjak lang menyongsong angin itu cuma satu. Yang ada hari ini tanjak lang menyongsong angin itu yang dikatakan tanjak warisan itu adalah replika, meniru kepada tanjak warisan yang ada itu. Jadi yang tanjak warisan itu setiap jenis tanjak yang warisan itu cuma ada satu. Nah, yang ada hari ini disebut tanjak warisan itu adalah tanjak yang menyerupai dengan tanjak warisan yang asli yang ada yang satu itu. Berapa kali perputaran dunia ini sampai hari ini, apakah itu betul sama seperti yang aslinya? Tidak ada yang bisa jamin itu. Karena manusia itu punya akal budi, manusia itu akan selalu berpikir lebih baik. Benar, untuk memodifikasi untuk membuat lebih baik. Nah, tapi kita tahu. Tuh. Nah itu dia tadi pemirsa, keren sekali ya Pak cerita-cerita menarik di balik bengkel tanjak rumah hitam ini. Nah untuk Bapak nih, himbauan untuk generasi-generasi muda untuk turut berwirausaha Pak seperti Bapak. Ya, untuk anak-anak muda saya kira hari ini banyak peluang dan banyak kesempatan. Terutama yang kita sesalkan, yang kita sedih. Generasi kita hari ini tidak paham dia siapa dia. Kalau dia paham masa lalu, untuk menjemput masa depan itu banyak hal yang boleh digarap menjadi sebuah kerja-kerja kreatif. Tapi hari ini sangat sedikit anak-anak muda yang hari ini mau mengenali masa lalunya, mau mengenali jati dirinya. Orang yang tak punya jati diri itu akan mudah terombang-ambing. Dan kita tengok anak muda sekarang. Anak muda sekarang tidak punya jati diri. Karena dia tidak kenal, tidak mencari jati dirinya itu. Jati dirinya itu sebagai Melayu, apa? Cari tahu, baru kok fight nanti. Kau tidak akan terpengaruh dengan macam-macam pengaruh-pengaruh segala macam dari berbagai kemajuan hari ini. Jadi kau Melayu yang hebat. Itu Melayu itu hebat, dia yang mesti mempengaruhi orang lain gitu. Bukan Melayu itu terpengaruh oleh kebudayaan lain. Nah, untuk itu generasi muda hari ini terutama sekali kembalilah kenallah engkau jati diri engkau. Kenallah engkau siapa mak bapak engkau, nenek moyang engkau, zuriat engkau, sehingga engkau tahu aku ini Melayu, aku ini bangga jadi Melayu. Apa yang hebat-hebat dari Melayu itu kau angkat. Tapi Itu yang untuk boleh. kenali diri kita sendiri dulu, kemudian temui apa yang kita bisa kembangkan ya Pak ya untuk berwirausaha ini. Betul. Nah baik pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan pemilik bengkel tanjak rumah hitam. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ilmu-ilmu menarik yang kita dapatkan dan kiat-kiat berwirausaha. Nah pemirsa, sekian pertemuan kita pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.